Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anakku, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Tetap semangat. Mari kita mulai untuk kegiatan hari ini, yaitu Bapak ingin menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon anak-anakku melihat dan mendengarkan secara seksama materi yang ingin Bapak sampaikan melalui video ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman melalui sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau makna Asmaul Husna. Ketiga, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu diambil dari kata amana yu'minu imanan. Secara terminologi atau istilah adalah keyakinan atau kebenaran dalam hati diucapkan dengan perkataan dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan berkurangnya melakukan kemaksiatan. Itu tadi pengertian dari iman menurut secara etimologi dan terminologi, anak-anakku. Empat Asmaul Husna yang dipelajari Al-Alim, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia sangatlah terbatas. Itu Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha waspada atau teliti. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu secara detail, penuh yang kecermatan, kewaspadaan baik secara lahir maupun batin. Menyangkut hal-hal tersebut dan rahasia. Empat Asmaul Husna yang dipelajari. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan dimanapun. Yang keempat, Al-Basir. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat semua yang ada di alam semesta, mulai dari sesuatu yang berukuran besar maupun yang berukuran
kecil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat makhluk yang bersifat gaib, anak-anakku. Perilaku atau sikap yang dapat diamalkan oleh umat Islam sebagai bentuk keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim. Melalui Asmaul Husna Al-Alim, kita wajib menuntut ilmu, pengetahuan, dan juga harus mengamalkannya. Ilmu pengetahuan tersebut yang kita miliki ke dalam kehidupan sehari-hari. 2. Al-Khabir. Melalui Asmaul Husna Al-Khabir, kita seharusnya teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, teliti dalam bekerja, dan sebagainya. Juga mengamalkan sikap dalam setiap pekerjaan. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Perilaku yang dapat diamalkan oleh umat Islam sebagai bentuk keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang ketiga, As-Sami. Melalui As-Sami, kita harus senantiasa menjaga ucapan. Dan perbuatan kita. Juga dapat ditunjukkan dengan peka terhadap informasi serta pandai dalam memilah dan memilih informasi yang baik dan benar. Dan berhati-hatilah anak-anakku dalam menyebarkan informasi yang tidak layak maupun tidak penting. Tuh, jangan sampai anak-anakku terjerumus dalam kebohongan maupun fitnah. Yang keempat yaitu Al-Bashir. Al-Bashir melalui Asmaul Husna Al-Bashir, kita seharusnya mampu melihat peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dapat dipahami pula sebagai sikap mampu membaca diri, berintrospeksi diri, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam kehidupan maupun di akhirat nantinya. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Menenangkan hati dan menghilangkan rasa gelisah. Ketenangan atau ketentraman hati merupakan suatu yang paling dicari oleh setiap manusia, terutama manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Karena kunci terhindar dari golongan orang yang merugi adalah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman
akan menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, dan mengurangi kemaksiatan. Lima karakter iman yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah keyakinan hati. Yang kedua, perkataan lisan. Yang ketiga, amal perbuatan. Keempat, bisa bertambah dengan ketaatan. 5, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itu 5 karakter iman yang dimiliki oleh manusia. Mungkin itu penyampaian materi bab 1, yaitu mengenai keimanan kita. Mungkin kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila kata-kata Bapak ada salah kata. Semoga anak-anakku tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya hanya di rumah, yaitu hanya melalui video ini atau online, semoga tetap semangat. Mungkin itu, dan tetap di rumah, menjaga kesehatan. Jangan lupa 5 waktu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat. Semoga dijaga dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.